ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas kita PPI yang tentunya ini bagian dari tugas dan tanggung jawab kita, ya, yaitu pelaksanaan PPI. Ya. Lalu saya mencatat dulu. Sepertinya juga logo. Jadi pembahasan pada hari ini tentang tauhid, tauhidullah, ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke materi, saya akan absen dulu, ya. Terus yang lain ini nggak hadir, kenapa gitu? Sambil kita melihat tilawah tadi, ya. Jadi pembahasan kemarin kan Ustaz tentang sabar, ya. Waktu saya diisolasi, ya, tentang kesabaran. Andi Nugra hadir, terus Akil sama hadir, ya. Dulu ini. Sekarang tanggal berapa sekarang? 16, ya? 19 bulan Maret. Ahmad Yasin, gimana kabarnya Ahmad Yasin? Kok nggak bergabung ini? Andi Iksan juga, Andi Anugrah, Cikal, Faris Akil hadir, Muhammad Haidar nggak hadir, Ilham, Mujahidin, Radipta hadir, Ajendra hadir, Hamdani belum hadir. Pindah-pindah. Nah, pindah-pindah nih. Oh, tanda itu, ya. Baik. Oh ya, ini hamba Allah. Siapa ini hamba Allah? Saya, Pak. Faris Akil. Bukan. Siapa namanya? Iya, saya Pak Haris. Haris, Pak. Oh gitu, berubah ya, nggak mau disebut namanya, nggak mau viral namanya, ya, Faris. Kan kalau viral gampang, nanti kamu ke promosi nggak perlu repot. Oke, yang kemarin tentang kesabaran, ya. Kan lalu tanggal 24. 24 ya, jadi ya 24 maksudnya. Tentang kesabaran. Nah, sekarang tentang dulu, absen dulu, jadiin. Oke. Ini tentang tauhidullah. Tauhidullah. Apa artinya tauhid? Siapa yang tahu? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, ya. Ada tilawahnya sampai, kalau di sini Al-Baqarahnya sudah sampai 105. 105, ya. Semain. Oke, tauhidullah.
Kenapa kita perlu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Karena itu syarat diterimanya amal ibadah, ya. Seorang yang beramal tanpa tauhid, tanpa keikhlasan, maka amalannya enggak diterima oleh Allah. Ya. Maka perlu untuk kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tentunya tidak asing lagi dengan kata tauhid, ya. Dan tauhid ini dalam kehidupan sehari bagian yang sangat mendasar yang harus diketahui, ya, yaitu nanti akan menghantarkan pada akidah yang lurus, keyakinan yang lurus, ya. Kemudian menerima dan tunduk secara penuh kepada Allah dan tidak berhukum kepada selain yang diturunkan Allah, ya. Kemudian juga mengesahkan Allah dan tidak menyentuhkannya dalam asma, sifat dan perbuatannya, ya. Nih, jadi tauhid ada bagian yang sangat penting untuk mengimani sepenuh hati keesaan Allah serta tidak menyekutukannya dengan yang lain, ya. Memahami asma dan sifat-sifat Allah, memiliki ketaatan dan rasa takut hanya kepada Allah. Tauhid yang akan kita bahas ini terbagi dalam 3 bagian, untuk pengertian, kemudian macam-macamnya dan keutamaan tauhid. Pengertian dari tauhid adalah itu berangkat dari firman dari hadis Nabi SAW tentang man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia mengetahui, barang siapa dia mengakui bahwasanya Allah, ya, ada satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, maka dia akan masuk surga, ya. Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga, ya. Dalam materi tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Tauhidullah artinya mengakui bahwa Allah itu adalah satu, tidak ada sekutu baginya, baik dalam pengakuan maupun dalam peribadatan. Nah, sekarang macam-macam tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3, ya. Ada yang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bersekutukan Allah, yaitu di mana Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah memberikan rezeki, ya. Jadi beriman kepada tauhid rububiyah artinya beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam, yang memiliki alam semesta beserta isinya, yang memberi rezeki, ya, menjadi pemilik, ya, seluruh pengetahuan, kehendak, kebijaksanaan yang tidak terhingga. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 107, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghinakan kecuali hanya Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Itu tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah taala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah seorang hamba. Jadi Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak diibadahi. Maka hamba ketika dia menyembah hanya kepada Allah,
Maka itu namanya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Seperti sholat, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Yuk. Yaitu beriman sama pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Dan tanpa membelokkan artinya, tanpa menyerupakan, tanpa menanyakan bagaimananya, dan tanpa mengingkarinya. Ya. Jadi Allah punya nama dan sifat, ya, maka kita sifatnya hanya yakin saja, nggak usah mikir seperti apa gitu, nggak boleh, ya, karena itu adalah gaib, ya, ranahnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, itulah. Jadi dalam nama dan sifat Allah kita tawakuf, tidak boleh kita membayangkan kemudian menyerupakan, mirip ini mirip itu, nggak boleh, ya. Jadi Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah dengan tangan kita beda, ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ini adalah bagian dari nama dan sifat Allah yang harus kita yakini, ya, dengan tanpa merubahnya, ya, tanpa kemudian membelokkan artinya. Baik, keutamaan tauhid adalah yang pertama, Allah akan menghapuskan segala dosa. Ya. Jadi kalau orang bertauhid ini, maka dosa-dosanya akan dihilangkan oleh Allah, ya. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis qudsi, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah yang maha suci, yang maha tinggi berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, maka pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Kemudian berikutnya apa? Mendapat petunjuk dan rasa aman. Jadi kalau orang yang bertauhid, dia akan rasakan aman. Ya, saya mau kemanapun dia yakin bahwasanya Allah, kalau memang belum berkehendak untuk menjadikan orang itu sakit, ya, walaupun dia sudah berusaha tapi memang usahanya belum diridhoi Allah, maka belum tuntas. Maka tentunya ibadah-ibadah tersebut atau amalan-amalan pekerjaan tersebut harus dengan dasar, ya, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dari Allah, dan ia akan merasa tenang dan aman. Tidak seperti
orang yang penakut ya. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan ya, yang artinya adalah firman Allah ya, bukan hadis ini. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau dengan syirik, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan kemudahan dan sesekali tidak berbagai macam kesulitan. Oke? Paham kira-kira semuanya? Kemudian berikutnya dihilangkan dari kesulitan dan kesedihan. Ya. Kemudian berikutnya dia akan dimasukkan dalam surga Allah. Jadi ini orang-orang yang memiliki tauhid ya yang kuat, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ya, baik. Ini untuk materi hari ini berkenaan dengan tauhid ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan tanya-tanya ya ke antum semua biar lebih ada komunikasi aktif. Baik. Haris, Akil, apa itu tauhid rububiyah? Haris, mic-nya diaktifin. Kameranya Ya, Pak. kameranya dibuka dong. Ketahuan nih, lagi tidur atau lagi ngapain? Nah, saya lagi mau makan, baru makan. Ayo udah makan apa? Saya tanya dulu, apa itu tauhid rububiyah? Aduh, tadi apa ya? Bentar, Pak. Saya tahu dulu. Oke, kalau gitu berarti nggak dengerin baik-baik nih. Rajendra, apa itu tauhid rububiyah? Ya, Pak. Apa artinya tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah. Apa ya, Pak? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam penciptaan. Dalam perbuatannya. Perbuatannya. Ya, seperti memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan. Memberi rezeki. Iya. Oke, bagus. Sekarang Pradipta, apa tauhid uluhiyah? Tauhid terbagi 3, Ndra, buka aja kameranya, Ndra. uluhiyah dan asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Uluhiyah. Pradipta. Kalau gitu Faris, Akil, apa itu? Tauhid Ya, Pak. uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Masya Allah. Pada perbuatan hamba. Ya. Ya, pada perbuatan hamba. Jadi sholat dan sebagainya. Jadi kalau rububiyah rob. Jadi perbuatan Allah ya. Memberi rezeki ya. Tapi kalau pada uluhiyah itu pada manusianya. Kemudian asma sifat. Apa itu tauhid asma sifat? Pak Chandra? Iya, Pak. Apa itu tauhid asma sifat? Tadi saya nggak terlalu nyimak yang di situ. Meyakini dan menerima bahwa ada nama dan sifat Allah ya, yang Mas, tolong Mas ini Mas, benar ya. Unmute dulu aja, Ndra.
Eh, ya, baik. Selanjutnya, jadi paham ya. Tauhid asma itu adalah ya ayya'taqida bi anna lillahi isman wa sifatan ya wa ya'taqiduhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tashbihin, yaitu meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat dan kita meyakininya dengan sepenuh hati tanpa membedakan artinya, tanpa mengingkarinya dan tanpa menyerupakannya dan tanpa membagaimanakannya. Nah, itu artinya tauhid dan sifat. Jadi kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah, namanya tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, mungkin Tuhan mulai bosan. Bosan, tidak ada sifat Allah bosan. Ya, tidak ada sifat Allah yang bosan. Bahkan Allah SWT setiap hari sibuk, ya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat Allah sibuk, ya, memiliki kerjaan, ya, memiliki pengaturan untuk bumi ini, untuk hamba-hambanya, ya. Maka nikmat Allah yang manakah yang engkau dustakan? Jadi Allah SWT ya memiliki nama dan sifat, dan semua nama dan sifat Allah itu tidak ada yang ada celahnya, semuanya sempurna. Ya, walaupun mungkin dalam gambaran kita misalnya makar, ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin dalam Al-Qur'an, ya. Mereka membuat tipu daya kepada Allah, maka Allah membalas tipu daya mereka dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Ya, jadi ketika Allah yang buat tipu daya untuk musuh-musuhnya, ya, orang kufar, ya, maka ini menunjukkan kesempurnaan Allah, bahwa Allah Maha Kuasa untuk membalas tipu daya orang-orang kafir. Ya. Jadi bukan kalau dipegang oleh manusia mungkin membuat makar itu buruk, ya, membuat tipu daya, tapi bagi Allah tidak ada yang buruk. Masih Ustaz, sini aja. Sip, mantap. Alhamdulillah ada yang memberikan bantuan. Oke, jadi kita bersyukur kepada Allah SWT kalau kita bisa memahami hakikat daripada asma wa sifat. Kemudian juga dalam nama dan sifat Allah ada yang 99 yang khusus yang dipilih oleh Allah SWT, yaitu ada namanya Asmaul Husna. Ya, kata Nabi SAW, lillahi asmaul husna. Lillahi tis'an wa tis'ina isman, faman ahsaha dahulul jannah. Allah memiliki 99 nama. Karena siapa yang menghafalnya dan menghitung-hitungnya, maka dia masuk dalam surga. Ya, ahsa itu artinya menghitung atau menjadikannya sebagai zikir. Jadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itu sebagai zikir. Untuk apa? Untuk menjadi penerang dalam hati kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang. Kita sebagai hambanya juga harus menjadi orang yang penyayang. Jangan sedikit-sedikit ada kucing lewat tendang, ada kucing lewat dilempar. Itu namanya nggak penyayang tuh. Ada teman dijailin, duduk tahu-tahu dipukul. Nah, itu nggak ada sebab, nggak ada apa. Itu namanya nggak penyayang. Nah, kemudian kita yang Ar-Raziq, Allah memberi rezeki, maka kita juga mau berbagi. Jadi kita pelajarannya begitu. Mengamalkan dari Asmaul Husna yang kita hafal, kita juga harus meneladani, ya, bagaimana menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Allah sudah memberikan rezeki pada kita, maka ketika Allah memberikan rezeki pada kita dengan lebih, ya, dengan banyak harta, maka berbagi dengan tetangga kita. Ada yang mungkin belum makan, ada yang pemulung-pemulung jalanan, ada yang fakir miskin, anak yatim,
ada yang belum punya baju. Kalau baju kita banyak, kasih ke tetangga yang tidak mampu. Ya. Banyak orang-orang yang mungkin akan bisa menerima dari baju yang kita miliki. Ya. Walaupun bekas, karena orang itu gak punya baju. Makanya alhamdulillah di sekolah kita ada program ya, baju-baju alumni itu jangan dibuang, tapi dikumpulin nanti dibawa ke sekolah, dan nanti setelah itu sekolah akan bawa ke panti-panti asuhan, ya, anak-anak yatim, anak-anak yang membutuhkan bantuan. Jadi ini adalah upaya kita untuk bagaimana menjadi orang-orang yang meneladani dari sifat Allah Ar-Raziq yang Maha Pemberi rezeki. Jadi paham ya? Jadi tidak boleh memberikan nama kepada Allah nama-nama yang tidak dicontohkan dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi harus ya, apalagi kalau nama-nama yang diberikan dengan nama-nama apa untuk merendahkan sifat Allah, merendahkan nama Allah, itu sangat dilarang. Ya, pelecehan dengan nama-nama Allah itu nggak boleh. Maka harus kita jaga dengan baik. Baik, sudah paham ya, insya Allah. Saya tanya lagi nih sama Akil. Oh, Akil lagi makan ya. Rajendra, sekarang ulangi apa itu tauhid asma was sifat. Ayo. Apa itu? Apa tadi? Saya sebutin panjang lebar. Kenapa? Yang saya sebutin tadi panjang lebar. Apa itu tauhid asma was sifat? Meneladani Asmaul Husna apa ya? Apa gimana tadi saya lupa. Meyakini dan Meyakini dan Misalkan bukan Pak? bahwa ada nama-nama dan sifat Allah tanpa membelokkan arti dan tanpa membagaimanakan. Ya. Jadi itu maksud saya. Oke. Pak, saya mau nanya tapi jauh dari materi, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Saya kan pernah dengar Pak, kalau kayak top up game gitu kan dosa. Emang iya Pak? Top up di game gitu dosa? Malah pergi. Kayaknya ulangi. Afwan. Ulangi. Saya kan pernah dengar imam-imam gitu bilang kalau top up di game itu dosa. Emang kenapa Pak dosanya Pak? Sini. Kenapa? Tawaf. Tadi bilang Kalau top up di game, kalau kata Ustadz dosa. Emang kenapa Pak top up di game dosa? Saya nggak paham Pak, apa maksudnya yang kata Ustadz apa tadi? Top up di game gitu loh Pak. Top up, membeli voucher game. Iya ya. Saya nggak terlalu paham persis. Untuk bikin itu konten di YouTube cari saya, punya saya yang atau nanti saya kirim boleh. Oke. Cukup ya. Jolos, bawa dulu. Nanti belum habis. Nih. Sama ini tambahin. Sama ini. Orang baru tulis. Namanya. Iya nanti dikirim. Saya syukron. Untuk apa top up saya belum paham. Jadi ya syukron Ustaz. Jadi nanti saya coba cari dulu di Google ya. Atau bisa cari di Google juga beberapa fatwa para ulama ya, dan termasuk saya juga
nggak paham itu maksudnya top up itu apa gitu. Terus juga gamenya game apa? Karena kan begitu harus di ini ya, sesuaikan dengan gamenya apa, manfaat atau tidak, gitu kan. Biasa kalau dilarang itu ya gamenya mungkin game yang tidak bagus. Kemudian kalau misalnya di situ ada unsur penipuan, misalnya kita udah top up, ternyata kita ada penipuan, maka menjadi dilarang. Ya. Nanti saya cari di Google hukum membeli top up. Top up game ya. Ya. Saya akan bacakan di sini. Biasa itu yang bagus itu misalnya dari websitenya Syariah ya, atau nih di sini misalnya tinjauan hukum. Ini aja deh, NU pos ya, hukum Islam soal poin dan game. Saya akan bacakan di sini. Ya, ini ditulis. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustadz untuk koin cashback dari situs belanja online seperti Shopee? Koin tersebut nanti bisa untuk bermain game dalam aplikasi Shopee. Main game diperbolehkan, mengumpulkan poin game itu sebenarnya yang didapat dari melempar dadu. Untuk melempar dadu, game tersebut memberikan secara gratis pada jam-jam tertentu dan dapat juga melempar dadu dengan cara membayarnya menggunakan poin Shopee tadi. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah tertentu, misalnya untuk mendapatkan hadiah HP ya sebanyak 10.000 poin dari game ya. Dan poin Shopee ini untuk antum udah kapal nggak usah nyalain. Orang Pak, untuk tuh oleh-oleh ke rumah bawa. Mantap untuk yang asli. Oke, jadi ini hukumnya gimana? Ini akan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Ada 3 poin pertanyaan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama persoalan cashback berupa koin dari marketplace Shopee. Kemudian kedua, game berhadiah yang bisa berubah poin dan koin. Kemudian menggunakan harta koin hasil game. Perlu digarisbawahi bahwa jawaban yang disampaikan di sini adalah semata memandang praktik muamalah di atas dari sudut pandang hukum Islam, sehingga tidak bermaksud menjadikan Shopee atau marketplace sejenis yang menyelenggarakan program serupa. Bentar ya, saya akan bukakan di ini screen ya, biar melihat. Oke, nih jadi karena yang pertama masalah cashback berupa koin dari marketplace ya. Cashback yang berupa koin pada dasarnya merupakan harta bonus atau hibah dari marketplace selagi harta tersebut bisa hangus jika tidak digunakan ya. Namun cashback
Namun cashback juga bisa dipandang sebagai uang kembalian dari belanja. Selagi harta tersebut tidak takut akan hangus dan memiliki nilai underlying aset atau aset yang mendasari. Bukti sederhana bahwa ada aset yang mendasari adalah biasanya koin tersebut ditukar dengan barang. Ya. Berapa besaran nilai yang mendasarinya adalah tergantung pada seberapa besar koin itu bisa ditukar dengan barang. Kedua, model cashback di atas adalah sah sebagai harta sebab bisa dimiliki, bisa dibelanjakan, bisa ditukar, bisa disimpan, punya nilai tukar uang, dan semuanya itu merupakan bagian dari ciri khas daripada harta. Apakah hukumnya halal atau untuk dipergunakan? Jawabannya adalah halal dan boleh. Ini yang pertama ya. Kemudian game Shopee Poli berhadiah yang diikuti dengan menyerahkan poin dan mendapatkan poin hadiah. Setelah penulis telah lebih lanjut, pertanyaan yang diajukan oleh penanya adalah berkaitan dengan game Shopee. Secara ringkas, penulis sampaikan bahwa ciri utama game Shopee adalah sebagai berikut. Ada pencerahan koin baik di awal maupun di tengah game berlangsung. Koin bisa bertambah dan berkurang karena perilaku spekulatif yang menjadi bagian skema game. Bila beruntung, pemain bisa mendapatkan tambahan koin. Bila tidak beruntung, maka pemain kehilangan koin. Kemudian dalam game itu tidak ada pemain dalam permainan ketangkasan dan keterampilan yang diperagakan. Jadi murni spekulatif. Hadiah yang didapatkan juga tidak pasti. Tidak diketahui jenisnya sejak awal semenjak pemain itu memutuskan ikut. Sehingga prakteknya menyerupai dengan jual beli munabadzah atau lempar kerikil. Jadi dengan menyimak tulis di atas, maka tidak sangka lagi bahwa hal itu adalah praktek jual beli yang melempar kerikil ya, yang dilarang. Ya. Ya, jadi harta kemudian ini ciri utama dari jual beli lempar kerikil adalah atau munabadah, ada harta atau koin yang diserahkan sejak awal yang tidak langsung. Harta ini ibaratnya adalah harga yang diserahkan dulu oleh pembeli. Ada mekanisme permainan yang diikuti, yaitu semacam mengocok dadu atau melempar kerikil. Bila dalam ba'i munabadah, permainan itu berupa lemparan kerikil ke arah barang yang sedang bergerak sehingga bersifat untung-untungan atau gharar atau mesir judi. Barang yang didapatkan di akhir game adalah tidak pasti. Ya. Sekali lagi, pertimbangan di atas adalah yang dilakukan dengan tanpa memperhatikan bisa bertambah atau berkurang koin harta, koin atau harta, karena efek langkah permainan. Namun, apabila melihat adanya pertambahan atau pengurangan koin disebabkan spekulatif langkah, maka tidak dilakukan bahwa game Shopee Poli adalah judi, sehingga haram hukumnya. Jadi itu secara umum. Kemudian menggunakan koin yang dapat dari game belanja. Sebuah harta yang didapat dari harta haram, amal yang batil, maka hukumnya juga haram. Ya. Jadi tidak boleh untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kenal dengan tadi ya. Jadi top up itu kalau itu ada unsur gharar, penipuan, ada unsur spekulatif, maka itu menjadi haram. Kalau yang gamenya ini game yang murni dan sesuai dengan kesepakatan, tidak ada unsur-unsur yang menjadikan penipuan, maka boleh ya. Seperti orang yang main catur ya, berlomba, yang menang ya dapat hadiah, yang kalah ya tidak. Jadi itu kan game itu kan sama dengan olahraga, cuma olahraga otak ya, sama tangan.
eh kalau top upnya ini pasti, maksudnya pasti ini akadnya jelas dari awal dan tidak ada unsur penipuan, maka boleh. Tapi kalau di situ ada unsur penipuan, menjebak, yang akhirnya orang mah bahkan karena ikutin itu terjadinya malah membayar ratusan juta, puluhan juta karena yang ngikutin itu ternyata memang settingan gamenya juga gak bakalan bisa menang, akhirnya diperas terus. Jelas ini adalah haram. Jadi tentunya harus hati-hati karena ini kan game online, juga termasuk ada hutang online, ada apa namanya cicilan online, semuanya yang banyak yang menipu ya, banyak yang menipu di situ. Ada yang dia hutang mungkin hanya hutang 1 juta, tapi akhirnya apa, ribanya menjadi bayarnya harus 2 juta. Bahkan kedua, ketika dia bayarnya terlambat langsung disebar aib-aibnya di masyarakat. Ya, jadi didownkan dia. Nah, makanya kan harus hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan kondisi yang ada. Apalagi kan ini dunia maya ya, dunia yang tidak jelas titik terangnya di mana sumber-sumbernya. Mungkin dia bisa jadi kantornya katakan di California, di ini ya, Amerika misalnya contohnya. Tapi ternyata ketika datang ke sana belum tentu ada di situ pusatnya. Karena kadang-kadang ada alamat-alamat fiktif yang digunakan ya, yang hanya samaran saja. Contoh ya, jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai kita ikut-ikuti top up yang justru kita terkena tipuan dari program. Ya, program yang ada di situ yang ternyata tujuannya apa? Meras ya, atau mengambil harta orang lain tanpa hak ya. Jadi unsur penipuan, unsur dengan adanya apa upaya-upaya untuk memeras harta orang ya. Jadi gitu ya, wallahu alam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak, bentar ya Pak. Silakan. Itu kan kalau gamenya, kalau top up-nya kayak menghasilkan. Tapi kalau kayak game kayak PUBG, FML, dia kan cuma top up buat buang-buang duit itu Pak. Kan beda Pak. Ya. Ya. Oke, jadi begini, sebenarnya sih kita juga, saya nggak terlalu paham dengan top up yang ada di Mobile Legends, di FF atau ini sana, saya nggak main di situ dan saya nggak tahu persis peraturannya seperti apa. Nah, makanya nanti bisa coba di-share, dicari lagi di Google. Tapi saya mau menyampaikan secara umum saja, ya, secara umum bahwa ketika mungkin top up yang ditawarkan di FF itu misalnya ya ketika dia bayar sekian maka dia akan dapat level yang lebih tinggi, atau misalnya dia jadi istilahnya fasilitas yang diberikan. Sebagai itu harus paham, harus tahu akadnya seperti apa, perjanjiannya, gitu loh. Apakah ini ketika saya bayar top up ini hanya fasilitas bermain yang lebih bagus ya tingkat levelnya, atau ketika saya bayar top up ini ada peluang untuk menang, dapat hadiah misalnya, ya, misalnya di game-game yang memang menawarkan seperti itu. Tapi intinya sebenarnya kita sebagai seorang yang terpelajar ya, menuntut ilmu, itu jangan disibukkan dengan itu, ya. Jangan disibukkan dengan permainan-permainan seperti itu. Kenapa bisa menjadi kepada judi? Kenapa bisa menjadi judi? Karena gini, dia bermain sama dengan catur juga bisa menjadi judi. Kalau misalnya gini, dia catur itu dengan taruhan, misalnya dia nyumbang 100.000, ya, yang satu lagi 100.000. Terus siapa yang menang maka dia dapat uang itu. Itu sama dengan judi, main kartu, yang menang dapat uang, gitu kan, ngambil keuntungannya. Itu yang dibolehkan dalam lomba-lomba catur atau lomba sepak bola atau apa, hadiah itu disiapkan oleh panitia. Ya kalau uang registrasi kayak 5.000, 10.000 untuk peserta ya enggak apa-apa, itu hanya untuk ini. Tapi hadiah tidak disiapkan untuk peserta. Yang dilarang adalah ketika hadiah itu disiapkan untuk peserta. Seperti tadi misalnya top up. Dia dapat hadiah, tapi misalnya nyumbangnya misalnya dia
nyumbang 100.000. Nanti keuntungan paling misalnya dia menang dapat 200.000 atau mungkin 500.000, tapi dengan 5 peserta yang ada di situ yang masing-masing bayar 100.000, jadi 500 dapatnya. Jadi itu sama dengan judi namanya. Judi. Jadi tidak boleh. Berlomba pun, lomba-lomba itu nggak boleh kalau dia dengan cara mengumpulkan hadiah dari peserta. Itu nggak boleh. Namanya taruhan dan judi namanya. Misalnya orang mau catur, terus masing-masing nyumbang 500.000. Ya, 5 orang berarti terkumpul 2.500.000. Kemudian main catur, siapa yang menang dia yang dapat itu nggak boleh, itu namanya ini. Tapi kalau misalnya hadiahnya dari orang lain, nih misalnya Simpat Taufik mengadakan lomba catur dengan hadiah 1 juta rupiah. Kita peserta mungkin nyumbang hanya untuk registrasi 5.000 atau 10.000. Nah, itu cuma registrasi saja. Jadi bukan biaya untuk hadiah, tapi biaya registrasi. Maka itu boleh. Paham ya? Jadi bedakan mana yang lomba yang dibolehkan, ya, dan mana yang lomba yang diharamkan. Lomba yang diharamkan adalah ketika dia ada taruhan harta-harta masing-masing kayak orang judi. Saya naruh 1 juta, ini 1 juta, 1 juta. Lomba main kartu atau main kartu, mau main catur, mau main bola atau main apa saja, ya. Lalu kemudian setelah itu yang menang itu mengambil semua harta yang dikumpulkan tadi. Itu namanya dengan judi namanya. Ini nggak boleh. Paham ya? Kalau paham ya? Saya mungkin perlu dijelasin Kalau dulu ngumpulin duit gitu judi, Pak. Kenapa? Kalau ngumpulin duit kayak gitu judi. Iya. Loh. Tapi kalau kayak RT saya, Pak, kayak misalnya RT saya lawan RT-nya Rajendra nih. Kayak yang mau main 55.000, 50-50. Ntar menang buat ngebangun musola. Berarti nggak boleh gitu, Pak? Yang menang untuk bangun musola. Iya. Gini. Jadi kalau gini yang harus bedakan. RT nih, RT A dan RT B. Semua satu numbang 1 juta, 1 juta. Jadi RT-nya, peserta tidak membayar di situ. Kalau misalnya kata membayar cuma registrasi kayak tadi 50.000, namanya untuk beli snack, untuk catat, panitia capek beli apa konsumsi itu boleh. Tapi kalau peserta 1 juta, ya kemudian masing-masing 1 juta dikumpulin jadi satu dapat 5 juta atau 10 juta, baru main bola atau apa, baru jadi kita harus membedakan mana namanya registrasi dengan mana yang namanya iuran untuk hadiah. Bedakan. Kalau kayak misalnya judi itu kan iurannya memang diuangnya langsung taruh di situ. Saya 1 juta, 1 juta. Nanti mana yang pemain bola yang menang maka diambil gitu. Ya taruhan kayak sepak bola dunia kan misalnya begitu kan ada taruhannya tuh. Itu haram itu. Karena tidak jelas, harta tidak jelas di situ. Jadi kalau dia mau bolehnya itu yaitu hadiah disiapkan oleh negara, hadiah disiapkan oleh panitia atau misalnya tim yang memang di situ menjadi sponsor misalnya. Wabah Muamalat ngasih 1 juta, RTA untuk untuk terlaksana program itu dia nyumbang 1 juta, RTB 1 juta, C 1 juta, terus kumpulan jadi 10 juta. Kemudian dari RT yang ada, RTA menang. Silakan harta itu diambil untuk RTA, untuk bangunan masjid atau untuk apa terserah bebas. Itu boleh. Paham? Karena apa? Dia tidak diambil dari peserta hadiah itu. Adapun dia bayar 50.000, bayar 100.000 itu hanya registrasi saja. Misalnya untuk persiapan perlengkapan, ya, untuk untuk biaya wasit, juri, membuat perlengkapan kayak gawangnya dan seterusnya. Paham ya insya Allah ya? Maksudnya paham insya Allah? Makanya kita sebenarnya Islam kan sebenarnya gini, Islam itu sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar mendapatkan harta itu harta yang halal yang jelas gitu loh. Tidak terjadi yang namanya permusuhan ketika kita mendapatkan harta itu, mendapatkan permusuhan yang menjadi dendam-dendaman. Coba kalau orang sudah cuma 1 juta dikumpulin 5 juta.
kemudian dia main tenis meja, ya, yang menang dapat 5 juta, yang kalah nggak dapat apa-apa. Nah itu nggak boleh begitu. Ya karena apa? Hadiahnya diambil dari peserta. Tapi kalau SMP atau Taufik, katanya nyiapin dapat hadiah 10 juta. Peserta silakan ikut siapa aja, gratis. Kalau mau bayar hanya bayar 5.000 untuk registrasi atau 10.000. Nah itu boleh. Karena apa? Ketika orang mendapatkan yang 5 juta itu dari SMP atau Taufik, maka orang lain tidak ada dendam-dendaman di situ. Itu kan hadiah dari orang lain. Saya juga nggak modal kok. Saya juga nggak ngeluarin duit banyak. Walaupun kalah itu ya mungkin agak kecewa, tapi kan kecewa itu tidak dirugikan gitu. Tidak ada dirugikan di situ. Karena hadiah itu kan ibaratnya pemberian kan berprestasi. Paham maksudnya ya? Paham Pak, paham. Oke. Jadi nanti Mas Faris kalau misalnya mau ikut-ikut lomba-lomba gitu harus lihat-lihat nih. Saya ngumpulin 100 juta untuk dapat 100 juta tapi dari 100 orang. Nah, itu judi itu, jangan ikut. Mau sama game, mau main catur, mau sepak bola, mau apa. Sama aja. Ya. Makanya para ulama juga ketika menasihati misalnya ada lomba MTQ atau lomba azan dan sebagainya, itu sebaiknya kalau bisa registrasinya gratis ya. Para nasihat para ulama. Supaya apa? Ketika kalah ya udah sama aja kita sudah berusaha gitu kan. Tidak ada yang dirugikan karena hadiahnya dari pemerintah atau dari masjid atau sekolah yang memang membackup hadiah. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya hadiah diambil dari peserta semua itu mah judi namanya. Kayak main kartu, main catur, main apa semua. Main bola juga. Ya taruhan namanya taruhan. Menaruh barang, menaruh harta ya masing-masing. Kemudian saya itu mana yang bermain yang menang dia mengambil semua hartanya. Itu sama dengan judi. Cuma kalau beda kalau judi kan kartu doang, kartu dikocok-kocok, main kalah uangnya habis. Jadi uangnya habis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau satu up itu coba baca-baca lagi di ini ya di fatwa-fatwa para ustadz, para ulama. Saya tadi hanya menyampaikan yang sifatnya secara umum saja. Kalau secara terperinci itu kan memang ketika memberikan fatwa yang dengan satu jenis ya top up permainan dan sebagainya itu harus mendetail, memahami betul isi dan aturan-aturannya. Gitu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Rajendra. Silahkan nanti yang tutup doa. Atau ini dulu ya, sebelum tutup doa, kodoya ya. Kodoya atau permasalahan sehari-hari. Dari saya dulu ya. Nanti selanjutnya, nanti Pradipta siap-siap doa ya. Kodoya dari saya, ini contohnya ya, nanti antum ikut ini semuanya nih. Alhamdulillah saya sehat, keluarga sehat. Walaupun baru isolasi ya, udah selesai di Jumat kemarin. Ya, sempat juga istri juga isolasi mandiri di rumah karena ada ya, sedikit gangguan juga ya. Alhamdulillah sekarang sudah saya sudah kembalilah satu rumah semua ya. Tadinya saya ketika istri isolasi di rumah ya saya ke masjid, tidur di masjid 3 harian lah gitu. Kemudian yang sekarang ini lagi dipikirkan itu Sofwan itu mau masuk pesantren insya Allah atau masuk keman ya. Ini lagi dicari yang cocok yang sesuai. Sama satu Soleh yang anak ketiga insya Allah masuk Ataufik ya sudah diterima di sini dan sudah membayar uang masuknya ya. Oke. Itu aja. Selanjutnya saya persilakan Mas Faris. Akil, silakan ceritakan antum dan kondisi antum dan keluarga. Silakan. Saya dulu, Pak. Iya. Kamu kan yang orator. Bapak aja yang nanya, ntar saya jawab. Antum ceritakan sendiri. Saya sekarang punya rencana masuk ke sekolah mana. Itu namanya kodoya. Jadi
permasalahan-permasalahan hidup yang mungkin barangkali ada solusi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman gitu, atau mungkin mohon doanya atau gimana, mungkin saya mau menikah nih tahun depan, doakan kayaknya. Masih jauh Pak, masih jauh nikah. Contoh ini masih saya kan. Ayo, silakan ceritakan aja, nggak usah ditanyain. Kamu merangkai kata-kata yang bisa kamu rangkai. Ayo. Gimana ya? Ya udah dah. Ya. Keluarga sehat, saya sehat. Ya. Terus buat masuk SMA niatnya mau masuk sekolah taruna, cuman nggak tahu juga deh Pak. Yang di mana itu? SMA 4 juga bisa. Kenapa? Taruna yang di mana? Yang di Yang Nusantara di tempatnya Magelang. itu ya. Tempatnya siapa dulu tuh? Aduh. Kanatan. Nathan ya. Tapi Ya, mahal apa bayar Pak? Coba dulu lah. Ya ya. Natandra ya. Silakan terus. Sehat semua, alhamdulillah. Itu aja sehat, alhamdulillah. Baik. Target di muanakosah lancar ya, insya Allah ya. Lulus ya. Insya Allah lulus. Baik, selanjutnya silakan Mas Rajendra, ini sudah mau azan. Sudah ngaji-ngaji di masjid. Ya Pak, alhamdulillah saya sehat, keluarga juga sehat, alhamdulillah. Terus rencana SMA kalau negeri di 2 Depok, kalau swasta SMA Al Azhar 19. Ini di mana itu? Yang di Ciracas Pak. Azhar ya, Ciracas. Tapi kalau negerinya Depok, insya Allah kalau keterima. SMA 2 ya? Iya. Ya ya. Baik. Udah. Kondisi kesehatan keluarga semua sehat ya? Iya Pak, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Pradipta Manto. Pradipta. Baik, mungkin dia lagi di luar kali ya ini. Mantu saya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ajendra untuk menutup dengan doa deh. Sekaligus menutup dengan doa. Silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Sabar yang sudah menyampaikan materinya. Oke, sekarang kita penutupan. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Jazakumullah khairan. Saya tutup ya.